Terkait retret kepala daerah Tribuners, di mana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dilaporkan ke KPK atas dugaan korupsi penyelenggaraan retret kepala daerah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah pada Jumat 28 Februari. Dan tidak hanya Tito, ternyata ada tiga pihak lain yang juga dilaporkan ke KPK, yakni politisi serta direksi dan juga komisaris PT Lembah Tidar Indonesia dan PT Jababeka, di mana pelaporan ini mencakup dugaan penyalahgunaan anggaran senilai 11 miliar rupiah hingga 13 miliar rupiah, Tribuners. Adapun yang mengajukan laporan resmi ke KPK itu yakni Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, di mana kecurigaan ini bermula ketika tersebar surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan disebutkan bahwa pembiayaan ini ditransfer melalui PT LTI. Kemudian setelah itu ramai di media sosial, selanjutnya muncul surat edaran perihal pembiayaan kegiatan orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menyatakan seluruh kegiatan ini dibebankan pada APBN berdasarkan DIPA Kemendagri. Nah, menurut koalisi anti korupsi ini, kegiatan retret kepala daerah ini diduga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana proses pengadaannya tidak transparan dan juga tidak terbuka dan diduga melanggar standar pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dilakukan dengan prosedur yang jelas. Kemudian koalisi ini juga mencurigai Tribuners bahwa ada praktik korupsi di balik penunjukan PT LTI yang tergolong adalah perusahaan baru begitu, tapi sudah dua kali ini sebagai pelaksana retret karena perusahaan itu diurus oleh kader Partai Gerindra. Kemudian terkait sosok Tito Karnavian, sebenarnya siapa sih sosok dari Tito Karnavian ini? Jadi Tito Karnavian adalah purnawirawan perwira tinggi Polri, di mana pasca purna tugas dari Polri, Tito diamanahkan oleh Presiden Jokowi untuk mengemban jabatan sebagai Mendagri sejak tahun 2019. Kemudian di pemerintahan Presiden Prabowo, Tito ini kembali dipercaya menjadi Mendagri periode 2024-2029. Sementara itu, jabatan terakhir Tito di Polri yakni sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri, di mana dia tercatat aktif juga menjabat sebagai Kapolri pada tahun 2016 hingga 2019. Nah, sepanjang karirnya Tito Karnavian ini juga pernah menduduki posisi sebagai Kapolda Metro Jaya sampai Kepala BNPT, Tribuners. Juga Tito ini resmi pensiun sebagai Pati Polri pada tahun 2019. Di mana rekam jejak Tito Karnavian selama bertugas sebagai anggota polisi juga tidak main-main, Tribuners. Dan diketahui bahwa Tito ini lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada 26 Oktober 1964 dan memiliki seorang istri bernama Tri Suswati, di mana mereka dikaruniai tiga orang anak yang bernama Muhammad Ramadhito, Lafiah Augusta, dan Muhammad Taufan. Dan Tito Karnavian memiliki dua kandung, Tribuners. Kemudian pendidikan kepolisian, Tito Karnavian telah lulusan Akademi Kepolisian tahun 1987, di mana di Akpol Angkatan itu Tito berhasil meraih prestasi Makayasa lulus terbaik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.